Nah, jadi kita sekitar 30 menitan ya, praktik 24 hour recall. Jadi kalau misalkan kalian lupa, jadi 24 hour recall itu ada beberapa langkahnya ya. Jadi mulai petugas itu menanyakan konsumsi pangannya 24 jam dan mencatatnya dalam URT. Jadi ukuran rumah tangga, seperti piring, sendok, ataupun dia sendok sayur, ataupun dia gelas, centong kayak gitu. Itu namanya URT kayak gitu. Potongan kayak gitu. Jadi kalau makanannya sudah dalam bentuk goreng, nanti makanannya itu dia berapa potong sedang atau berapa potong ukuran sedang, ukuran kecil, ukuran sedang kayak gitu. Terus nanti petugas itu mengestimasi URT ke dalam berat gram. Jadi nanti kalian ada cleaningnya. Jadi cleaning itu setelah kalian menginterview kan ya, jadi kan ada quiz ya, ada quiz, terus kalian menanyakan komposisinya, terus nanti kalian review lagi ya, review kira-kira benar atau salah apa yang dia konsumsi, karena ini kan berkaitan dengan ingatan ya, ingatan responden kayak gitu. Nah, nanti setelah selesai, setelah URT-nya itu udah selesai semua kan ya, nanti kalian konversi ke dalam gram gitu. Jadi kalau di buku foto makanan itu ada ini ya, misalkan dia 1 sendok makan, nah itu 10 atau 15 gram. Jadi nanti juga nanti saya kasihkan URT ya. Jadi URT dia misalkan 1 sendok susu bubuk itu ada yang 10 gram, 1 sendok teh untuk minyak misalkan itu berapa gram kayak gitu. Nah di sini nanti kalian menganalisis, jadi dimasukkan di Nutrisurvey. Jadi menganalisis kira-kira, jadi sebelumnya kalian kan kalau kuesioner itu tidak hanya mengenai 24 hour recall ya, atau tidak hanya mengenai konsumsi makanan kayak gitu. Tapi juga kuesioner umum. Jadi kuesioner umum, jadi yang di depan-depannya itu biasanya ada identitas, terus untuk mengetahui ekonomi, pendidikan, kayak gitu, pendapatan, kayak gitu, dan lain-lainnya yang berhubungan sama penelitian kalian biasanya. Nah, terus kalian di sini kan sudah menghitung ya, misalkan di depan di kuesioner umumnya kalian menanyakan atau mengukur berat badan, tinggi badan, kayak gitu ya, antropometrinya. Terus kalian cari kira-kira kebutuhan respondennya itu berapa, gitu. Terus di sini dianalisis konsumsinya, dibandingkan dengan kebutuhannya. Jadi kebutuhannya itu berapa antara yang dia kebutuhan sama asupannya. Kira-kira asupannya itu dia sudah sesuai dengan kebutuhannya, atau dia kurang dari kebutuhannya, atau dia lebih dari kebutuhannya. Itu nanti di Depkes kita bahas dia persentase, apakah dia defisit, ataukah dia berlebihan, kayak gitu ya. Terus nanti, nah di sini kan tadi saya bilangnya disesuaikan sama dibandingkan dengan kebutuhannya ya, kayak gitu. Atau juga kalian bisa bandingin dengan AKG-nya. Jadi asupan di sini kalian bandingkan dengan AKG-nya. AKG itu kan dia dibagi-bagi per ini kan ya, apa namanya, gender sama usia kan ya, usia kayak gitu. Jadi nanti kalian bisa bandingin AKG-nya itu berapa. Gitu. Nah, ini 5 tahap wawancaranya ya, ada quick list. Jadi kalau tabel yang kemarin saya kasihkan itu, yang di 2 pertemuan sebelumnya itu kan yang atas itu kan quick list ya. Quick list, terus yang kedua itu review, kelengkapan quick list-nya. Jadi mereview itu maksudnya, kan kalau quick list itu kan cuma menu ya, cuma menu saja. Gitu. Jadi bukan daftar komposisi bahan makanannya, jadi hanya menunya saja. Gitu. Terus habis itu kita review kelengkapan quick list-nya. Jadi ditanyakan lagi kayak gitu. Bapak tadi makan siangnya ini dan ini Pak ya kayak gitu. Jadi ini untuk menghindari misalkan bapaknya ternyata lupa gitu ya salah satu makanannya kayak gitu. Jadi nanti kita bisa melengkapinya kayak gitu. Terus yang ketiga baru nanti kita yang ke tabel bawah. Jadi pilih konsumsi pangan sesuai waktu dan aktivitas. Jadi misalkan makanan paginya apa, snacknya apa, siangnya apa, kayak gitu ya, kayak gitu. Jadi nanti daftar komposisi makanannya tuh apa. Terus nanti
Itulah ya. Terus yang keempat, tanyakan rincian konsumsi pangan. Nah, ini daftar komposisinya ya. Daftar komposisi pangannya. Terus nanti ada mereknya. Misalkan kalian konsumsi makanan atau minuman bermerek. Jadi di sini kan di tabelnya nanti kan ada merek, ada komposisi, ada pengolahannya bagaimana kayak gitu. Nah, sebenarnya juga ada harganya juga, tapi tidak, kalau biasanya tidak menggunakan nggak masalah kayak gitu ya. Ada URT, ada gram kayak gitu. Jadi kalau petugasnya itu hanya menanyakan dalam bentuk URT, misalkan makanannya tuh makanan bakso kayak gitu ya. Nah, itu baksonya itu berapa butir kayak gitu ya. Jadi butir, nah itu URT kayak gitu ya. Jadi untuk gramnya nanti kalian bisa lihat di buku foto makanan atau bisa nanti di PDF yang saya kasihkan. Misalkan dia baksonya yang pentolnya itu ukurannya sedang atau ukurannya kecil, nah itu berapa gramnya begitu. Nah, kalau di sini tadi ada review kelengkapan quick list, di sini juga ada review lagi. Jadi reviewnya per makanan sehari itu ya. Jadi mulai dia pagi kayak gitu makanannya apa. Kita review, kita ucapkan kembali gitu ya. Cocokkan sesuai dengan ingatan dari respondennya seperti apa kayak gitu. Oke, di sini siapa yang mau jadi ini? Kita praktek ya. Saya jadi penanya, kalian yang jadi respondennya, silakan. Ibu, maaf suaranya putus-putus. Ibunya tanya apa ya? Siapa yang mau jadi respondennya? Saya, Bu. Oke. Jadi yang pertama, jadi kan sebenarnya 24 hour recall, kuesioner 24 hour recall ini kan adalah bagian dari kuesioner umum. Jadi kuesioner umum yang tadi saya jelaskan tadi, di situ ada inform consent ya. Jadi inform consent itu biasanya diberikan sebelum interview. Jadi nanti kalian bisa searching inform consent itu seperti apa bentuknya. Jadi itu merupakan bentuk apa ya, perizinan kita sebelum kita memulai mengambil data responden kayak gitu. Nah, biasanya sebelum interview kalian harus memperkenalkan diri dulu. Jadi misalkan saya siapa namanya, kayak gitu, dari mana, dari IKBIS, tujuannya apa, kayak gitu ya, tujuan penelitian biasanya. Oh, tujuan saya ingin mengambil data ini karena ingin mengetahui Pak apakah kebutuhan protein Bapak sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan asupan Bapak sesuai dengan kebutuhan gitu. Terus jangan lupa sebenarnya ini juga ada di inform consent sih, tapi nanti nggak apa-apa diucapkan kembali. Jadi kalau di inform consent itu kita merahasiakan data dari responden. Jadi nanti kita bilang bahwasanya Bapak, jadi hasil data yang kita ambil dari Bapak ini, datanya ini tidak akan kita sebarluaskan. Jadi datanya ini tetap kita keep ya. Jadi datanya ini akan terjamin keamanannya. Jadi Bapak tidak perlu khawatir gitu. Jadi perlu bilang seperti itu. Oke, ini dengan siapa? Dengan siapa sih bicara? Angelika, Bu. Siapa? Angelika, Bu. Angelika. Jadi saya mulai ya. Yang pertama kita harus introduce dulu ya, perkenalan dulu. Selamat siang Ibu Angelika. Saya Nana. Saya dari IKBIS Surabaya. Jadi di sini saya akan mengambil data konsumsinya Ibu. Kemarin Bu ya, kemarin kalau hari ini tuh hari Kamis. Jadi saya akan meminta mungkin ya, atau Ibu bisa mengingat kembali konsumsinya Ibu hari kemarin Rabu, dari mulai Ibu bangun tidur sampai Ibu tidur lagi gitu. Nah, jadi kan kemarin sebentar ya. Jadi kemarin kita bisa pakai metode dua metode ya. Bisa bangun tidur sampai tidur lagi ataupun bisa misalkan sekarang ini jam 11. Jadi kita bisa jam 10 ya. Jadi jam 10 hari ini mundur sampai jam 10 kemarin. Kayak gitu.
Tapi biasanya yang lebih sering dipakai itu adalah ketika bangun tidur sampai dia tidur lagi gitu. Begitu Bu, jadi saya akan mengambil data Ibu tujuannya untuk mengetahui konsumsinya Ibu, konsumsi makanannya Ibu yang kemarin supaya kita bisa tahu kira-kira konsumsinya Ibu ini sudah sesuai dengan kebutuhan atau belum kayak gitu. Nah, untuk data-data Ibu yang nanti akan kita minta, nanti akan terjamin keamanannya. Jadi kita akan keep ya Bu ya, jadi tidak akan disebarluaskan seperti itu. Terus kita menanyakan apa sih namanya? Ibunya bersedia atau enggak kayak gitu. Sebenarnya di inform consent itu kalau sudah tanda tangan berarti ibunya bersedia untuk diambil datanya gitu. Tapi nggak perlu ditanya lagi. Kira-kira Bu Angelika bersedia atau tidak untuk wawancara? Jadi wawancara ini akan berlangsung sekitar 30 sampai 60 menit. Kira-kira bersedia atau tidak, Bu? Iya, Bu, bersedia. Ya, jadi sebenarnya kalau yang ini ya, sebentar ya. Jadi nanti saya latihannya sambil menjelaskan ya. Jadi yang ini, karena biasanya di kuesioner umum itu kan ada identitas ya, ada identitas. Ini kalian skip biasanya langsung tanggal. Jadi nanti ini yang nama responden ini bisa kalian isi pas waktu cleaning ya. Jadi misalkan hari, nah di sini tuh hari yang kemarin. Hari yang kemarin ya. Rabu tanggal 22 Desember 2021 recall. Jadi recallnya itu kan recall yang ini ya. Recall yang pertama, recall yang kedua, misalnya gitu ya. Jadi recall itu kan kalau recallnya cuma single, kalau single berarti kita ingin mengetahui rata-rata saja kecukupan konsumsinya kayak gitu. Kalau recallnya dia 2 hari itu dia 1 weekdays, 1 weekend, ataupun 3 hari dia ini apa namanya weekdays-nya 2, weekendnya 1 ya kayak gitu. Makanya di sini nanti ditulisin, oh ini hari kerja atau nanti dia hari libur. Hari libur maksudnya weekend ya, kayak gitu. Ini ditulisnya gini aja ya, Kamis. Maksudnya tanggal ngambil datanya. Terus recall-nya ini adalah recall untuk Rabu 22 Desember 2001 atau dia recall ke 1 gitu ya. Gitu. Nah, setelah ini saya akan menanyakan quick list ya. Jadi yang ini dia lembar quick list-nya. Gitu. Jadi nanti saya akan menanyakan makanan pagi saja ya, Angelika ya. Oke, Bu Angelika. Jadi saya akan menanyakan makanan Ibu pada hari Rabu kemarin, Bu. Kayak gitu. Jadi mulai dari Ibu bangun tidur sampai Ibu tidur lagi, kayak gitu ya. Ibu kemarin setelah bangun tidur kira-kira ada konsumsi apa Bu ya? Setelah bangun tidur kemarin saya memakan telur rebus 2 butir, Bu. Telur rebus. Jadi di sini nanti nggak usah ditulis URT-nya ya. Jadi menunya aja telur rebus. Setelah itu Ibu ada konsumsi lain? Sebentar, Bu Nana. Ini Bu Nana share screen atau enggak ya? Oh enggak ya? Nggak kelihatan ya? Enggak, Bu. Iya. Sudah kelihatan ya. Oke, jadi setelah Ibu mengonsumsi telur rebus, kira-kira ada konsumsi lain tidak, Bu? Tidak, Bu. Tidak. Ibu kemarin ada sarapan? Sarapannya hanya telur rebus saja. Telur rebus, tidak ada konsumsi minum atau makanan lain, Bu? Enggak, Bu. Minumnya baru siang. Minumnya baru siang. Jadi Ibu makan siangnya jam berapa, Bu ya? Kalau kemarin Jam hari Rabu. 1. Jam berapa? Jam 1. Jam 1. Sebelum Ibu makan siang, kira-kira konsumsi cemilan gitu enggak, Bu? Tidak, Bu. Tidak ya. Jadi teman-teman harus ini lagi ya, apa namanya?
melihat lagi misalkan datanya, oh ini ibunya ini kok nggak minum sama sekali, ini perlu ditanyakan, gitu ya. Jadi ibunya nggak minum sama sekali, Bu, ya, antara ibu bangun tidur sampai ibu makan siang, kira-kira nggak ada konsumsi makan minuman gitu, nggak ada, Bu, ya? Tidak, Ibu. Tidak. Terus untuk makan siangnya ibu konsumsi apa, Bu, ya? Makan siangnya kemarin konsumsi sayur sop dengan lauk ayam goreng. Sayur sop, ayam goreng. Selain itu, Ibu, Lalu untuk minumnya air putih. air putih. Ibu konsumsi nasi atau tidak, Bu? Iya, Bu. Nasi. Setelah makan siang, ibunya ada konsumsi snack gitu, Bu, ya? Atau cemilan gitu, Bu? Atau buah-buahan? Ada, Bu. Ya, apa, Bu, ya? Saya konsumsi buah melon, Bu. Melon. Udah ya, sampai sini ya. Kalau quick-listnya. Jadi setelah itu kalian mereview. Kayak gitu. Ini sebenarnya agak aneh sih kamu nggak konsumsi air minum ya setelah bangun tidur. Kayak gitu. Tapi nggak masalah, kan orang beda-beda ya. Kayak gitu. Terus kita review. Jadi Ibu, saya ingin mereview lagi ya konsumsinya Ibu hari Rabu tanggal 22 Desember 2021. Ibu bangun tidur. Jadi setelah Ibu bangun tidur, Ibu konsumsi sarapannya itu telur rebus. Jadi setelahnya Ibu bangun tidur sampai Ibu sarapan, Ibu tidak konsumsi apa-apa, Bu, ya? Tidak, Bu. Ya. Nah, setelah itu Ibu makan siangnya ini sayur sop, ayam goreng, minumnya air putih, makan nasi, kayak gitu. Nah, untuk dari pagi sarapan tadi sampai makan siang, ibunya tidak mengonsumsi apa-apa, Bu. Iya, Bu, benar. Ya. Terus setelah itu ibu mengonsumsi snack. Snack buahnya buah melon, Bu, ya. Buah segar, Bu, ya. Iya, Bu, benar. Ya. Nah, setelah sudah benar, nanti kalian masukkannya di bawahnya. Di sini kan ya, di sini. Jadi nanti sebelum kalian misalkan biar nggak buru-buru, kalian tulis aja dulu telur rebus gitu ya. Tapi nulisnya per waktu aja. Nah, setelah itu Ibu, saya akan menanyakan konsumsi makanannya Ibu, jadi komposisinya per bahan makan, Bu, ya, kayak gitu. Nah, untuk telur rebus ibunya, nah di sini kan ditulis rebus ya, rebus. Berarti di sini kan cuma telur aja ya. Ibunya konsumsi berapa, Bu, ya telur rebusnya? 2 butir, Ibu. 2 butir. Nah, telur rebusnya ini jangan lupa ditanyakan, telurnya Ibu telur ayam atau telur lainnya, Ibu? Telur ayam, Bu, tapi konsumsinya hanya putihnya saja. Kuning yang satu dibuang. Berarti putihnya saja ya. Iya, Bu. Berarti di sini nanti putih telur tulisnya ya, putih telur saja. Nah, nanti kalian bisa kasih keterangan putih telur saja kayak gitu. Terus setelah itu Ibu di siang hari konsumsinya sayur, nasi dulu kali ya. Nasi, sayur sop, terus ayam goreng sama air putih, Bu, ya. Nasinya kira-kira Ibu konsumsinya berapa, Bu, ya? Saya pakai hanya 3 sendok makan saja, Bu. 3 sendok makan. Jadi selain kalian tanya ya, kalian juga bisa menunjukkan ini. Kelihatan kan ya? Menunjukkan buku foto makanan. Jadi kalau mau nanya bisa pakai buku foto makanan ataupun ini apa namanya? Ini misalkan nasi ya. Jadi nanti sambil ditunjukin gitu gambarnya. Ibu nasinya
Nasinya kan tadi ibunya bilang sendok ya. Iya, Bu. Nah, sendok yang mana Bu ya? Kayak gitu. Misalkan centong ya, nanti centong yang mana Bu ya? Kayak gitu. Ibu berarti ini sendok ini Bu ya? Iya, Bu, yang gambar D. Iya, ini berarti berapa sendok Bu? 3 sendok, Ibu. 3 sendok. Nah, di sini kalian bisa ini nih dibantu nih 1 sendok makan 15. Berarti nanti langsung ditulis URT-nya 45 kayak gitu ya. Nah, ini 3 sendok makan, jangan lupa ditulis SDM ya. Jadi jangan cuma sendok karena sendok tuh ada sendok makan, ada sendok teh kayak gitu ya. Terus setelah itu Ibu makan ayam goreng. Ayam gorengnya bagian apa Ibu? Dada, Ibu. Nah, ini perlu ini ya, ditanyain ya. Dada ayam. Nah, ini biasanya karena goreng, nanti juga dimasukin minyak juga. Minyaknya nanti belajar di penyerapan minyak ya. Ini konsumsinya berapa Bu ya dada ayamnya? Ibu Angel, konsumsinya berapa Bu ya ayamnya? Kemarin itu jumlahnya yang sudah dipotong gitu, tapi Yang Ibu konsumsi berapa Bu ya? 1, Bu. 1 Bu ya, sebentar kita cari ada ayam. Ini kan ya. Ayam goreng dadanya yang bagian mana, Bu? Ini bisa tanya, ini kan ada dada atas sama dada bawah ya. Ayamnya yang mana, Bu ya? Dada atas atau dada bawah, Bu? Yang dada atas, Bu. Dada atas. Sebesar ini, Bu ya? Iya. Ya, jadi nanti tulisannya 1 potong. Ini dada atas ya. Dada atas. 1 potong. Jadi berapa? 60 gram. Ini kalau misalkan kalian langsung nemu nggak apa-apa nulis, kalau misalkan nggak nemu URT apa gramnya nanti lanjutannya aja setelah selesai. Nah setelah itu Ibu mengonsumsi sayur sop. Sayur sopnya isinya apa aja Bu ya yang Ibu konsumsi? Untuk sayur sopnya isinya ada kentang, Terus buncis, lalu wortel, makaroni, terus sama kol. Nah, biasanya ini kalau sayur sop seperti ini, jadi agak susah ya untuk menanyakan Ibu kentangnya misalkan konsumsinya berapa sendok, buncisnya berapa sendok kayak gitu. Itu agak susah kayak gitu. Jadi teman-teman nanti belajar yang namanya resep generik. Jadi nanti kalian bisa lihat buku resep kayak gitu ya supaya untuk mengetahui dia berapa per gramnya kayak gitu. Tapi kalau misalkan ibunya nih masih ingat kayak gitu ya kentangnya kayak gitu. Nanti bisa ditanyain kayak gitu. Jadi kalau di buku foto makanan itu juga, nah itu dia sayurnya juga ini ya, apa namanya? Ada yang mangkok, ada yang sayur atasnya kali ya. Nah, ini sayur sopnya ya. Jadi nanti ada yang bentuknya mangkok kayak gini, ada yang dia sendok sayur. Kayak gitu. Tapi biasanya di sini kalau misalkan ibunya tahu ya, ibunya masih ingat kira-kira kentangnya berapa,
terus dia wortelnya berapa, kayak gitu bisa ditanyain. Jadi misalkan kamu tahu kayak gitu ya. Nah, kentangnya berapa Bu ya yang dikonsumsi? Pakai sendok aja nggak apa-apa. Oh, sekitar 7 sampai 8 itu. Potong. Ya, Potong. Terus buncisnya berapa Bu ya? kalau lupa gimana? Kalau apa wortel, nanti diinget-inget aja lagi wortelnya berapa? Untuk wortelnya 12 sampai 13 itu. 12 potong. Makaroninya Makaroninya 8 sampai 9. kolnya agak kolnya lembar ya. Kolnya sekitar 6 lembar, Bu. Lembar ya. Gitu. Nah, ini misalkan 5 potong gitu ya. Nah, di sini kalau misalkan respondennya ingat, jadi nanti bisa pakai yang tanya satu-satu kayak gini. Tapi misalkan respondennya itu nggak ingetnya itu gara-gara dia beli kayak gitu ya. Jadi nulisnya nanti bisa langsung misalnya sayur sopnya sop apa, sop sayur atau sop ayam. Jadi takutnya nanti kalau cuma sayur sop ternyata ada ayamnya, nah nanti kelewat ayamnya. Ini sayur sopnya kira-kira Bu Angel ada ayamnya nggak Bu ya? Tidak, Bu, hanya sayur saja. Ya, berarti di sini sayur sop ya. Misalkan di sini teman-teman di sini nggak tahu kayak gitu ya. Terus di sini ditulis nih 1 sendok sayur, 2 lagi ya, 2 sendok sayur. Nah, di sini nanti teman-teman harus cari resep generiknya. Resep generik dari apa namanya? Dari sopnya. Gitu ya. Jadi nanti kita belajar resep generik kayak gitu. Nah, setelah itu Ibu konsumsi untuk siangnya itu untuk snacknya itu melon Bu ya. Iya, Ibu. Untuk melon ya. Jadi nanti bisa langsung tanya karena biasanya kalau melon kan ada yang kotak-kotak kecil, ada yang ini ya. Apa namanya? Slice gitu ya. Kayak gitu. Jadi nanti bisa ditunjukin kayak gitu. Ibu konsumsinya melonnya berapa Bu ya? 1/4 buah, Ibu. 1/4 buah. Nah, ini ya. Jadi ini kan ada potongan besar atau slice ya, ada potongan dadu. Kalau potongan dadu ini satu potong dadu ini dia 20 gram. Kayak gitu. Jadi nanti teman-teman bisa nih misalkan ini ya, kalau 1/4 itu berarti sekitar 1/4 buah ya. Jadi 1/4 buah ini misalkan dia 3 sampai 4 gitu ya. Bu Angel ya. Iya, Bu. Kalau potongnya apa, Bu? Enggak ini apa namanya misalkan pakai URT lainnya gitu. Dipotong slice, Bu. Potong slice-nya konsumsinya berapa potong, Bu? 4, Bu, kemarin. 4 potong ya. Berarti di sini tadi 100, berarti di sini 400. Kayak gitu. Nah, setelah itu teman-teman review kembali. Jadi supaya untuk mengingatkan kembali konsumsinya Bu Angel ini apakah dia ada yang terlewat atau enggak. Kayak gitu ya. Jadi Ibu, saya akan mereview kembali apa yang Ibu konsumsi pada hari Rabu 22 Desember 2021 dari Ibu bangun tidur Bu ya. Jadi Ibu pagi hari sarapan setelah bangun tidur, Ibu nggak konsumsi apa-apa Bu ya. Jadi konsumsinya langsung di sarapannya. Ibu konsumsi telur ayam rebus, tapi dikonsumsinya putih telur saja sebanyak 2 butir kayak gitu. Nah, untuk siangnya Ibu konsumsi nasinya 3 sendok makan, terus nanti ada dada ayam goreng bagian atas, ini 1 potong. Terus Ibu konsumsi sayur sop. Konsumsi sayur sopnya ada kentang, buncis, wortel, makaroni sama kol isinya.
Nah, untuk kentangnya Ibu konsumsinya 7 sampai 8 potong. Untuk buncis Ibu konsumsinya 5 potong. Untuk wortel Ibu konsumsinya 12 sampai 13 potong. Untuk makaroninya Ibu konsumsi 8 sampai 9 potong. Untuk kolnya Ibu konsumsi 6 lembar. Untuk minum airnya tadi belum ya. Jadi minum airnya berapa, Bu ya? Untuk minum airnya 1 aqua yang sedang itu. Aqua. Aqua ya, pakai aqua. Iya, Bu. Merek aqua tuh biasa. Merek aqua. 1 botol sedang. Jadi kalau aqua itu kan ada gelas, ada botol kan ya, ada botol yang 1 liter, ada botol yang dia sedang, kayak gitu sedang yang sekitar 650 ml, ada yang kecil itu 300-an kayak gitu ya. Nah, untuk makan untuk snacknya setelah makan siang, Ibu mengonsumsi melon sekitar 4 potong, Bu. Kira-kira dari yang Ibu konsumsi tadi ada yang kurang atau tidak, Bu ya? Sudah, Bu. Sudah cukup. Oke, sudah cukup, Bu ya, kayak gitu. Nah, sudah selesai seperti itu. Ini sampai makan ini aja ya, sampai makan siang, kayak gitu. Nah, misalkan kalian nanti mengambil datanya itu tidak hanya 1 kali, tapi 2 kali, kayak gitu ya. Nanti kalian harus janjian. Jadi bilang ke ibunya, Ibu, jadi seperti yang saya infokan sebelumnya, jadi saya akan mengambil data konsumsi Ibu sebanyak 2 kali kayak gitu, Bu ya. Satunya weekdays hari ini, satunya weekend yang saya nanti akan ambil hari Minggu untuk hari Sabtu kayak gitu. Kira-kira Ibu ada waktu hari Minggu ini pukul berapa, Bu ya? Atau misalkan Ibu tidak bisa Minggu, saya bisa mengambilnya Senin, Bu, untuk data hari Minggu. Kira-kira Ibu bisanya hari apa kayak gitu. Jadi ditanyakan supaya nanti kan kalau sudah janjian kan ibunya ya ingat ya gitu ya. Terus nanti bisa diingatkan kembali. Misalkan kalian sudah punya data nomornya ya. Jadi nanti kalian ingatkan ibunya lewat WA kayak gitu. Itu nggak masalah. Ada yang mau ditanyakan?